صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي رسما أعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه كصلوات الله. أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله. الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه يا صلوات الله. صاحب الحضراء أكرمنا من قبل الغراء يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الظاهرين. وقال رضي الله عنه kata Abdullah bin Ghussan pada jawab bagi pertanyaan Munitan bin Masih Ar-Rahib. Sabdanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Maksud hubungan bertamuan antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Padanya sembahyang.
diperkenankan doa, dikabulkan doa karena sebab sembahyang, dan diterima segala amal sebab sembahyang, dan berkah pada rizkinya sebab seorang hamba tersebut sembahyang, dan kesenangan pada badannya, maksudnya kelapangan sehat pada badannya. Orang nanggal 7 sembahyang karena gerakan-gerakan itu ya kita manui selain daripada berhubungan dengan Allah Ta'ala, itu juga jar kita olahraga juga tuh kuat benar itu anunya gerak-gerakan itu, dan dinding daripada api neraka. Nah, orang sembahyang, sebab orang sembahyang mendindingi ia akan api neraka. Jadi orang nang sembahyang itu sama dengan ia menembok dinding atau menahan daripada api neraka. Semakin dalam, semakin sempurna pekerjaan sembahyangnya, maka semakin teballah dindingnya itu daripada api neraka. Sebaliknya, orang nang kada sembahyang maka sama dengan ia kadada parisai, kadada dinding nang menghalat ia daripada api neraka. Kada selamat apabila kada sembahyang, karena amal yang paling berat timbangannya yaitu sembahyang, amal sembahyang. Dan awal pulang yang dihisap kainanya amal sembahyang. Apabila bagus amal sembahyangnya, diterima semua amal yang lainnya. Apabila sembahyangnya ditolak kada bagus, maka ditolak juga seluruh amalnya sembahyang. Dan memberatkan pada timbangan. Nah ya, pada timbangan ditimbang amal baik, amal buruk. Mun sembahyang berat timbangan amal baiknya, nah, berat benar. Dan melalukan atas sirat, maksudnya memudahkan seseorang melalui akan siratal mustaqim, mudah dari kita. Dan anak kunci surga, sembahyang menjadi anak kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kada sembahyang, datang dari mana kita mendapatkan kunci rumah atau apapun, kita kunci kalau pintunya. Nah, kita hendak membukanya mesti ada beisian kuncinya. Kada mungkin kita kunci itu milik orang lain lalu membuka rumah kita, kada mungkin. Hanya kada sama kuncinya. Kunci musalla lawan kunci rumah masuk akan ya, kada mau masuk. Karena khususnya itu juga kita masing-masing. Kunci kita juga, kunci orang lain juga. Kada kawa hendak beinjaman. Nah itu. Orang yang sembahyang ini akan mendapatkan daripada satu kunci daripada kunci surga. Nah. Kemudian berkata Abdullah, dan Jersidin sembahyang itu menghimpunakan segala taat, maka setengah daripadanya jihad perang sabil. Nah, jihad juga perang sabil juga kita orang yang sembahyang di sini. Orang sembahyang memerangi ia akan 2 setru, maksud setru 2 musuh. Nah, penting juga kita lah. Kita sembahyang ada 2 musuh kita. Musuh kita ada 2 golongan. Golongan pertama musuh kita ketika kita sembahyang adalah nafsu. Nah, dan yang kedua syaitan. Nah, musuh kita nyata sudah nih, nafsu dan syaitan.
Nafsu menganggap dirinya nang sembahyang, mentalihati kepada orang lain dan sebagainya. Inya nang merasa kuat, inya nang penyangkalnya nafsu. Syaitan pulang mendorong-dorongi dengan was-wasnya. Bisa kita satu rakaatnya kemanakah pikiran kita, keduanya ketika sujud dan lainnya, itu was-was syaitannya. Oleh karena itu, supaya kita terhindar daripada tadi nafsu, daripada syaitan tadi, sekurang-kurangnya kita sebelum mengangkat takbiratul ihram, yaitu memutus daripada nafsu tadi, supaya jangan mengaku diri kita nang harap, diri kita nang melakukan sembahyang dan sebagainya. Jangan merasa diri kita, yaitu kita mengucap istighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu baca ayat pulang keduanya musuh kita syaitan, yaitu surah An-Nas, ya kan? Qul bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai habis. Nah, itu kita sembelih cerita. Kita sembelihin nang orang nang memusuhi kita tuh. Nah, itu hanya kita mengangkat takbir juga. Nah, bagi kita tuh orang nang buhan nang sudah tingkatan tinggi itu kada ada bacaan gitu lagi, Bang. Langsung aja Allahu Akbar. Nah, itu ya. Kita ini banyak musuh aja tadi awak mengganggu dua kita. Bebacaan tuh kita ya, kalau bebacaan juga tuh sudah sebelum tuh. Ya, banyak ya kalau anunya nih. Nah, gitu tuh. Cuma itu kita bulikakan pulang ya kah, jangan nang belum melawur benar ya kah. Dan ada padanya salat itu juga ujar sidin adalah puasa. Nah, puasa kan orang kada salat kada makan ya kalau, karena orang sembahyang itu tiada makan dan tiada minum. Nah, itu puasa namanya, kada makan kada minum. Apabila sholat makan batal itu, walaupun sebiji nasi. Kita nih timbah tuntung makan kan ya kan, atau apa basikat gigi sudah jua ya kan, berkumur-kumur sudah jua masuk waktu sembahyangnya sekalinya. Dikarenakan dengan ilat kita nang berpandir ini berputar-putar membaca itu kan putar-putar. Kalau ilat kita nih kalau ada nang di salah-salah mana kan nang tatindih kalau timbul nang nasi tadi nih atau suwiran ayam sedikit tuh, maka lagi sembahyang ya, lagi sembahyang maka ya. Nah, apabila tataguk ya kalau sengaja nih walaupun sehiri itu maka batal sembahyang kita. Apabila kada sengaja apa? Kamu kada sengaja pasti kada batal. Sengaja walaupun sedikit batal. Kada sengaja kada batal. Misalkan Bang Jar, makan dan minumnya kada boleh kalau sembahyang. Makan banyak tapi kada sengaja harta sembahyang, batal lah. Tetap batal. Kenapa? Karena jarang terjadi. Kada mungkin kita harta sembahyang pian habis sepiring makan, ya kan? Ya kada mungkin. Menang haratan nang di dalam muntung tadi aja mungkin, nang kita tetaguk dan yang lainnya itu. Atau juga bisalah pian dia ketika sembahyang itu, apabila waktunya rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ya, ada itu tempat untuk makan dan sebagainya atau apa meriga pian di ketika sembahyang. Nah, meriganya itu jadi kita kalah. Lalu meriganya itu apabila nang kada ada apa-apa, itu ada apa-apa. Apabila meriganya mengeluarkan nang di dalam ini, nang di dalam sudah nang proses usus ini biasanya kan jadi kita. Lalu ada masam, merasa pahit-pahit di sini nah. Masam itu nang diproses daripada usus kita ini masuk ke naik ke atas tenggorokan kita, lalu merasa daripada masam itu najis. Maka itulah batal sembahyang kita. Jadi kita kalau biasanya kita ada terasa masam, itu sudah proses daripada anu dalam nih, itu najis. Kita taguk kalau najis. Nah, itu juga tadi suwiran ayam nang nasi tadi itu. Beda halnya dengan puasa. Nah, beda halnya dengan puasa. Sembahyang, kaidahnya lah, sembahyang makan sedikit, tak makan sedikit atau minum sedikit, tapi
kada sengaja kada batal. Makan banyak tapi kada sengaja ketika sembahyang batal. Karena kada mungkin orang sampai sepiring atau sembahyang makan tetap batal. Beda halnya dengan puasa. Puasa nang kaya pun ya apapun kita banyaknya makan, ya kan? Makan sedikit walaupun sedikit puasa tapi sengaja batal. Makan banyak sampai sepancian, sampai apapun banyak tapi kada ingat, ya kah? Ada batal. Itu bedanya puasa dengan sembahyang. Karena sembahyang ini ada pergerakan di situ, kita mengingat daripada gerakan, karena ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Kada mungkin kada ingat ketika itu. Sambil minum, ya kah? Aku di muka Allah Akbar itu minum. Itu asa kada anu pang, ya kah? Minum puasa, ajar aja bisa kada ingat. Nah, itu tuh perbedaannya. Walaupun banyak juga sembahyang tetap batal. Nah, apabila puasa walaupun banyak tapi kada ingat kada batal. Nah, itu rejeki gitu. Tapi kada bisa, jarang juga orang-orang aja nang gitu kalau puasa sampai nang makan sampai sepiring, ya kah? Kada ingat minum pulang pas ingat, ya kah? Lalu menyengkel lah ya. Barak kita puasa ya. Membatalkan puasa pulang, ya kah? Ada aja kena babnya juga sampai banyak juga kita kada tahu tuh membatalkan puasa. Mengorek telinga aja batal, mengorek hidung aja batal, ya kah? Nya ada batas-batasnya. Mengorek telinga batal, ya kah? Ini nah telunjuk kelingking kita nih nah. Nah, hingga semana masuknya. Itu pembatasnya sudah, kada batal nih. Nah, apabila labihnya misalkan masukkan ke sini nah. Ke sini. Masukkan nah. Masing-masing telunjuk. Nah, di sini masukkan di pian. Jadi lebih daripada masuknya ini masukkan sesuatu benda itu nang batal. Mun di luar sini aja ada apa-apa, ada batal. Nang itu juga hidung. Hidung apa sih? Ada apa? Kecuali nang manukan gelas ini nah. Hanya batal. Itu perlu juga. Batal jadi ini aja. Aja kah? Benyalam di bawah banyu batal juga. Ya kah? Bekantot di bawah banyu batal juga aja. Ada kena bas. Habis sudah. Dan bertambah atas puasa itu pula munajat akan Tuhannya. Nah, melebihi bertambah atau melebihi ibadah puasa munajat akan Tuhannya. Maksud munajat itu ajar kita pintangan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sembahyang tuh lah. Bedanya tuh munajat lain berdoa lah. Munajat itu meminta lawan memuji. Mun berdoa tuh meminta aja. Nah, itu kan kayak kita malam Jumat kan isi munajatnya aja. Laki-laki semalam itu meminta lawan memuji. Dan orang yang sudah munajat ini orang yang dekat dengan ampunnya. Nah, jadi anak meminta tuh nyaman. Lawan yang ada dipuji pulang, yang dipuji itu pasti ada orangnya. Nah, di muka kita nang parak gitu. Gitu. Dan ada pada sembahyang itu ibadah haji. Nah, haji ada juga tuh. Karena makna haji itu qasad akan Baitullah. Maksudnya tuh haji itu nama tujuannya adalah Baitullah. Kita sembahyang pun yang kita hadapin apa? Baitullah, Ka'bah juga, ya kan? Kalau kita sembahyang tuh menghadap kiblat kalau. Nah, itu tuh haji juga kita. Dan orang sembahyang qasad akan Tuhan Rabbal Baiti. Nah, orang sembahyang itu menuju akan Allah pemilik Ka'bah. Nah, pemiliknya Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah itu. Nah, Ka'bah ini banyak juga riwayat dalam kitab ini. Ada juga yang semalam itu kan kisahnya sudah tahu kita yang Nabi Ibrahim kan mulai ya, ada nang di kitab nang kita malam Jumat tuh. Nah, itu apa namanya? Dan riwayatnya itu kesalahan malaikat. Ada di dalam kitab tuh kesalahan malaikat, sebab gara-gara kesalahan malaikat lalu Allah Ta'ala, lalu malaikat ini salah, lalu Allah Ta'ala tojar kita
sarik lawan malaikat. Lalu kalau karena malaikat ini tahu sudah kejadian apabila Allah Ta'ala jika kita murka kalau pina kami menjadi daripada buhan iblis juga. Karena kisahnya itu ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, aku menjadikan khalifah di muka bumi itu manusia. Ujar malaikat, kita sedikit protes, ya Allah, buhan ulun ini batasbih lawan pian, memuji lawan pian. Kenapa buhan manusia nang pian olah khalifah di muka bumi? Kenapa kada buhan ulun? Nah kayak itu. Lalu Allah Ta'ala jar kita ini sarik di kita lagi itu nang muka. Lalu malaikat itu minta ampun Allah Ta'alanya melewati mengelilingi arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak 7 kali putaran tawaf saja kita di arasnya. Ketika itu Allah Ta'ala melihat, lalu ujar Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, aku ampuni kesalahan buhan ikam, cuma aku minta buhan ikam turun ke bumi, ulah daripada jari kita Baitullah yaitu Ka'bah, turun malaikat. Ketika itu jar Ka'bah itu hendak diturunkan, pas sampai ke langit keempat itu ada angin topan yang sangat ganal, pengganalnya musibah topan terbesar pada tahun itu. Mungkin kita kada dalpang itu lagi waktu itu, ya kan? Manusia kada ada lagi waktu itu. Topan terbesar di dalam kitab itu disebutkan pada waktu itu. Nah, udah ketika anak Ka'bah anak diturunkan itu. Nah, itu bes itu tatahan Ka'bah itu di langit keempat. Habis itu lalu Allah Ta'ala maulah daripada jar kita menara. Nah, menara di di higa Ka'bah itu tadi nang di masih Ka'bah nang di Ka'bahnya masih di langit keempat. Lalu diulah Allah Ta'ala menara tinggi benar menaranya. Nah, maka menara itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Nah, itu menaranya itu. Itu panjang kisahnya gitu ya. Intinya adalah orang yang kawa kesana tuh untung itu aja. Mana ada duitnya tuh ya, kalau kita niat sama aja bang juga, cuman apabila ada duitnya sudah berangkat aja. Nah, kan itu umrah lah ya kan. Karena untung benar ya. Dan bertambah sembahyang atas berhaji dengan hampirnya dekatnya daripada malakut Tuhannya. Artinya dekat benar si hamba ini dengan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, habis sudah. Dan sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalian fardu dipardukan akan dia pada bumi, seluruh kewajiban fardu itu dipardukan padanya bumi, melainkan sembahyang dan dipardukan akan dia salatnya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada langit antara dua tangan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala, antara kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seberatan kewajiban kita puasa, zakat dan sebagainya, berataan itu seluruhnya itu melewati daripada malaikat Jibril alaihissalam di bumi. Nabi kita berada di bumi. Adapun sembahyang, Nabi kita langsung jar kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, ya kan? Nah, itu bedanya sembahyang keparduan salat dengan parduan yang lain. Ada perantaranya melalui malaikat Jibril waktu Nabi di bumi. Adapun sembahyang kada melewat perantara, langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi hendak juga membawa malaikat Jibril pulang bertemu Allah Ta'ala. Cuman jar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apabila ulun melangkah satu langkahan maka terbakarlah sayap ulun, karena kau masuk ke alam nur itu. Cuman Nabi kita lah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu malaikat Jibril jadi tahan awalnya. Habis. Dan makna mengangkat dua tangan. Nah, ini pentingnya lah, penting kita nah. Maksud tujuannya nah mengangkat dua tangan bagi takbir itu bahwasanya hamba tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat, maka mengangkat dua tangannya seolah-olah berkata,
Iya, hai Tuhanku, ambil olehmu dengan tanganku, bahwasanya aku tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat, lari daripada Engkau kepadaku. Nah, maksudnya maknanya nang mengangkat tangan Allahu Akbar itu nah apa? Jangan asal angkat aja juga kita. Anda tahu juga kita kenapa mengangkat ini? Tujuan mengangkat ini adalah, ya Allah, ulun ini tenggelam di dalam kemaksiatan. Bahasa kitanya, ingkuti tangan ulun. Ingkuti tangan ulun, jangan sampai tenggelam terlalu dalam kemaksiatan. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ulun. Nah, itu. Bahasa kitanya itu menyerah, mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan. Orang berperang itu apabila sudah inya kada kawal lagi melawan, apabila sudah nang kaya ini mengangkat tangannya tembak orang lah. Bisa kada arti ampun gitu kan. Kada mungkin orang ampun jar menembak juga kayak ini kada pasti tembak orang mungkin ini ampun kayak itu juga Allah taala juga Allahu Akbar. Kita seakan-akan hamba ini adalah tenggelam di lautan maksiat lalu minta ampun oleh Allah taala dan Allah mengampuni. Nah, Allahu Akbar. Mengangkat tangan kita ini seakan-akan dia tadi ya Allah ampuni ulun gitu. Nah, orang yang libatkan orang berperang tadi juga minta ampun kalau lawan musuh tuh. Nah, ampuni ya ampun. Nah, itu tuh. Itu makna mengangkat takbiratul ihram. Lalu kita mengingat di situ kebanyakan dosa dan sebagainya mengangkat tangan Allah. Selain daripada kewajiban itu hakikatnya mengangkat tangan tadi. Nah, itu. Supaya kita tahu juga. Dan makna qiraat itu khitab antara hamba dan Tuhannya. Bacaan wajib atau bacaan yang sunnah itu khitab itu bercakap-cakap, berpander-pander antara hamba lawan Tuhan. Nah, sebenarnya kita bacaan itu nah Allahu Akbar, mulai Allahu Akbar sampai kita nang doa iftitah, Fatihah, nang ruku itu kita sebujurnya hakikatnya berpandiran lawan Tuhan. Di situ subhana rabbil azim wa bihamdi alhamdulillahi rabbil alamin pihan aja Tuhan ya kalau nang ulun puji itu kalau Ar-Rahmanir Rahim ya kan itulah biar maha pengasih maha penyayang ya Allah Maliki Yaumiddin ya Allah pian aja Allah yang kau menolong ulun kena di akhirat. Nah itu sebagai itu papandir kita tuh lawan Tuhan. Kita benar ya mungkin kalau barangnya kalau apa membujurkan bacaan dulu barangnya kalau tingkatannya macam-macam aja. Asal jangan nangan itu hasil kada ingat aja ya kalau nang kebaikan Tuhan lawan kita. Itu membaca bacaan di dalam sembahyang itu berpandir kita itu lawan Tuhan. Nah itu makanya kita tuh nang dihiga kanan kiri kita tuh kada nang siapa tuh kada penandu lagi. Itu soalnya kita asik di dalam ini nah. Asik di dalam memikirkan ini nah. Pertama tadi mengangkat itu laut kesalahan ya kah? Lalu kita minta ampun. Yang kedua ini membaca bacaan itu kita mengingat bahwasanya kita ini nah sedang berpandiran lawan Tuhan. Nah, dan makna ruku itu seolah-olah orang yang sembahyang itu berkata, aku hambanya Engkau dan sesungguhnya mengulurkan aku akan tanganku kepada Engkau. Nah, itu makna daripada ruku' itu bahwasanya kita itu mengulurkan tangan kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah supaya Allah memeliharakan kita nih, kalau memeliharakan kita daripada bahaya dan sebagainya ya kan, perbuatan dosa dan sebagainya. Intinya adalah pengampunan juga. Hormat kita tuh menunduk akan kepala ya kan, hormat kalau tuh nah gitu tuh tangan kita hendak sini lah kita menghormat kalau kita tuh ibaratkan tuh
ada orangnya kan, kalau kita hormat gitu melewati kayak orang-orang Korea tuh biasanya menghormatin gitu kalau menunduk. Nah kayak itu tuh menghormati gitu kita agar Allah memberikan rahmat dan keampunannya kepada kita. Kita ruku. Nah, ketika ruku itu kita meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita di situ asik dengan ruku. Lalu kita ketika bangkit lawan Allah taala ketika kita ruku itu, lalu Allah taala mau mengampuni kesalahan kita. Lalu kita bangkit yaitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Lalu bangkitnya itu pun kita mengucap memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu, ya kah? Ya wahai Allah, ya kalau wahai Tuhan kami, lakal hamdu bagi pian aja pujian itu. Nah, lalu kita bukti kita nang kita diampuni, lalu kita himung Subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, hati kita nih jaga kita bebannya ampuni Allah dosa ulun dan sebagainya. Kita kalau misalkan lalu bangkit kita i'tidal karena Allah taala sudah mengampuni dosa kita, bangkit i'tidal lalu kita memuji lawan Allah taala karena kehimungan hati kita. Allah taala mengampuni dosa kita. Rabbana lakal hamdu. Nah, itu hakikatnya. Lalu kita himung, nah itu. Kada ada kawan lagi memikirkan ya higa tuh. Asik lawan itu 3 sudah. Ruku. Penting juga kita pikirkan di hati kita gini nah supaya asik tuh nah. Saya sebagaimana semalam tuh kayak orang walimah pengantinan. Kalau orang sembahyang nih berbagai macam makanan, enak tidak ruku pulang tuh berbagai macam makanan jar. Nah ibaratkan tuh. Dan makna bangkit daripada ruku maksud i'tidal itulah serta berkatanya kalau Rabbana hai Tuhan kami lakal hamdu. Nah engkau yang kami puji ya kah, memuji aku atas dimerdekakan, maknanya memerdekakan pengguluku daripada dosa. Nah, merdeka daripada penggulu. Jadi gitu ya. Penggulu daripada dosa. Memuji lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah melapasakan penggulu kita daripada api neraka, yaitu apa penggulu daripada api neraka? Yaitu dosa. Dosa kita nih dilepas sama taala, lalu jolon tadi itu mau mengucap kita Rabbana lakal hamdu, ya itu memuji lawan Tuhan karena terlepas daripada dosa. Kata Allah taala, engkau berdosa, lalu kata hamba ulun hamba pian ya Allah. Nah ampuni ulun. Nah kayak itu maksudnya. Nyawa berdosa lalu kita mau rokok, mau mesti ujar kita ulun ini ya Allah hamba pian maka ampuni ulun ya Allah taala aku ampuni lalu mau bangkit. Nah Rabbana lakal hamdu memuji lawan Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Habis dah. Tadi. Dan makna sujud yang pertama. Nah, sujud yang pertama apa itu tujuan sujud yang pertama itu hakikatnya nih. Dan menghantarkan dahi atas bumi, meletakkan dahi itu atas bumi tempat pensujudan kita telah. Nah, seolah-olah berkata hamba, engkau jadikan daku daripada bumi, daripada tanah. Sujud nang itu nah. Bahwa yang sujud itu ingat kita bahwa asalnya kita ini dari tanah, itu dari tanah. Lalu kita mau sujud tanah di bawah mau sujud itu jersidin. Lalu mana bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujudnya, seolah-olah berkata hamba engkau keluarkan daku daripadanya, maksudnya daripada tanah. Duduk antara dua sujud itu pian jadikan ulun ya Allah dari tanah, asalnya dari tanah lalu pian jadikan ulun dari tanah. Nah, sujud dari tanah, duduk antara dua sujud
pian jadikan ulun dari jadi tanah, dari tanah. Arti makna sujud yang kedua, seolah-olah berkata hamba, engkau kembalikan daku ya Allah padanya, maksudnya pada tanah. Nah, pada tanah. Sujud yang kedua itu asalnya tanah, maka kembalinya pun kepada tanah juga. Maka kita asalnya diciptakan dari tanah, lalu mati kan? Kembalinya kemana? Dipatak orang juga, yaitu ke tempat tanah juga pula. Nah itu ada di situ rahasia-rahasianya. Dan makna bangkit yang kedua sudah. Dan makna bangkit yang kedua, seolah-olah berkata hamba, engkau keluar akan daku daripadanya pada kali yang lainnya. Maksudnya pada kali yang keduanya. Bangkit karena kita limbah di alam kubur. Bangkit alam yang lainnya. Maksudnya itu alam yang sebutnya ya kan, alam kuburnya. Bahwa kita di dunia jadi tanah, kembali kepada tanah, lalu mati. Kalau habis sudah, itu alam pertama. Kalau di dunia, lalu kita kebangkit alam yang lainnya, ya kan, yaitu sudah alam kuburnya. Bangkit juga kan di situ. Nah itu. Biar juga nang menghidupakan. Dan makna salam, Tuhan, hai Tuhanku, beri olehmu akan kitabku dengan tangan kananku, dan jangan dengan tangan kiriku. Maksudnya ketika kita salam nang wajib lah, salam nang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu nang wajib. Sunat tuh assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua tuh sunat. Bila takantut tuh salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, takantut tuh jangan salam lagi yang kedua, makruh hukumnya. Nah, sudah batal. Mana batal sebelum salam pertama, bakantut sebelum salam pertama, itu yang batal. Nah, itu. Salam pertama itu ujar sidin, ujar Allah Ta'ala, nah, atau ujar kita di dalam hati, ya kan, bangkit nang itu, nah salam nang itu ujar kita, ya Allah beri kena ulun kitabku. Maksud kitab itu catatan amal dengan tangan kanan. Ulun kena menerima di akhirat kena beri ulun amal menerimanya tangan kanan, jangan tangan kiri. Apabila menerima tangan kanan, maka ngapa? Surga, rahmat Allah yang kita dapatkan. Apabila kita menerima tangan kiri, itu tandanya maka orang tersebut mendapat siksa azab Allah Ta'ala, yaitu api neraka. Makanya itu kita mendapat menerima amal dengan tangan kanan. Makanya tadi amal yang paling berat di ketika timbangan itu amal adalah amal sembahyang. Nah, itu memberatakan kaina daripada timbangan kita. Maka kita perbagusi daripada sembahyang kita, ya kah? Itu jangan nang seadanya, jangan nang umpat-umpatan lawan orang. Ada peraturan, syarat dan rukun-rukunnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, dan mudah-mudahan kita seberataan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita itu dimatiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita mati dalam membawa iman masuk surga biwajib hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barij 'alal muslimin.
رابحين شاكرين توفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين بارك على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين اللهم عافنا والمسلمين من بلائك وارزقنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك وهب لنا ما هبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وقضي حاجاتنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم